Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas materi yang sama. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, tetapi kita harus tetap semangat buat belajar karena kita harus melewati ini semua dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera tatap muka. Baiklah, kita lanjutkan materi pada pertemuan kedua ini masih membahas tentang karya ilmiah ya. Jadi KD yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.15. Kalian harus bisa menganalisis sistematika dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Materi apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama ada sistematika dari karya ilmiah itu sendiri, serta kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Baiklah, Ibu mulai. Jadi bentuk penyajian dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu banyak sekali bentuknya. Ada bentuk populer, ada bentuk semi formal, dan yang terakhir itu bentuk formal. Kita bahas satu persatu. Mulai dari bentuk populer. Nah, sudahkah kalian pernah melihat bentuk artikel ilmiah yang ada di surat kabar? Contohnya seperti ini. Jadi, biasanya bentuk populer itu dia diungkapkan secara ringkas ya. Kemudian ragam bahasanya lebih santai dan dijumpai di media massa. Kalau kalian sering membaca media massa, koran atau misalnya kalian buka di internet pasti banyak artikel ilmiah populer yang di sini dalamnya isinya itu biasanya terkait dengan ilmu-ilmu yang baru atau penemuan-penemuan baru atau misalnya di sini ada judul belajar hardware komputer dengan Mac match. Nah, ini dari siapa ini? Dari guru SMP Negeri 1 Beringin. Nah, ini adalah contoh bentuk karya ilmiah populer yang isinya biasanya itu lebih ringan. Dia bahasanya lebih santai, tapi tetap dia menggunakan ada pendahuluan, kemudian membahas isinya, dan yang terakhir itu simpulannya. Dan yang utama kalau dalam bentuk populer itu dia dimuat di media massa. Ini bentuk populer. Yang kedua, ada bentuk semi formal. Sudahkah kalian pernah membuat makalah? Makalah itu adalah contoh dari karya ilmiah bentuk semi formal. Nah, unsur-unsurnya ada apa saja? Ada halaman judul, kemudian ada kata pengantarnya, ada daftar isi, kemudian pendahuluan yang isinya ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembahasan, ada simpulan, dan yang terakhir pasti ada daftar pustaka. Kalau kalian sering membuat makalah pasti tahu. Dan makalah itu masuk ke dalam karya ilmiah jenis semi formal. Di sini ada contoh bentuk semi formal. Di sini ada makalah judulnya Dampak Negatif Internet Bagi Anak. Nah, ada bab 1, ini bab pendahuluan. Kemudian ada latar belakangnya, rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan lain sebagainya. Itu bentuk semi formal. Jadi dalam bentuk makalah. Yang ketiga ada bentuk formal. Kalau bentuk formal pasti dia lebih lengkap ya, urutannya isinya akan lebih banyak. Contohnya ada pada skripsi, tesis atau disertasi. Itu bentuk formal ya. Contohnya di sini unsur-unsurnya ada judul, kemudian ada tim pembimbing, kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, pendahuluan, kemudian telaah kepustakaan, metode penelitian, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, lampiran, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk formal di mana biasa kita temui dalam
pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsurnya lebih kompleks ya, lebih banyak daripada semi formal maupun populer. Ini adalah 3 bentuk karya ilmiah berdasarkan penyajiannya. Ada bentuk populer, contohnya tadi yaitu artikel ilmiah yang dimuat di media massa. Kalau bentuk semi formal ada makalah. Kalau bentuk formal bisa berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, bisa dipahami 3 bentuk karya ilmiah. Kemudian ini tambahan untuk catatan kalian, di mana ketika kalian membuat sebuah karya ilmiah, baik itu dalam bentuk misalnya bentuk semi formal maupun bentuk formal, pasti ada daftar pustaka ataupun catatan kaki. Nah, Ibu tambah sedikit materinya terkait dengan daftar pustaka dan catatan kaki yang sangat penting buat kalian nanti. Misalnya kalian kuliah, kalian buat skripsi, pasti kalian sudah paham bagaimana cara membuat daftar pustaka, bagaimana cara membuat catatan kaki. Nah, kita bandingkan antara pembuatan daftar pustaka dan catatan kaki. Silakan kalian lihat urutan penulisannya. Adakah perbedaan? Pasti ada. Kalau daftar pustaka hanya 5 poin yang ada di dalamnya, kalau catatan kaki terdiri dari 6 poin di dalamnya. Kalau daftar pustaka, urutan penulisannya ada nama pengarang, jelas. Daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka. Pustaka itu adalah buku yang kita gunakan untuk digunakan sebagai referensi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah ya. Kita buat skripsi misalnya, kita pasti perlu teori-teori dari para ilmuwan atau kita ambil dari buku-buku yang bisa dijadikan referensi. Kita tidak boleh asal mengutip tanpa mencantumkan nama pengarangnya atau tanpa menuliskan referensi itu berasal dari mana. Nah, daftar pustaka biasanya letaknya di akhir sebelum lampiran. Daftar pustaka itu terdiri dari nama pengarang yang dimana penulisan nama pengarang itu harus dibalik kalau dalam daftar pustaka. Kemudian ada tahun penerbitan. Diterbitkan tahun berapa buku tersebut, siapa nama pengarangnya, kemudian judulnya apa. Judul dalam daftar pustaka penulisannya, kalau itu berupa ketikan maka penulisannya harus huruf miring ya. Kemudian ada kota terbit, di mana diterbitkan dan siapa penerbitnya ya. Seperti itu. Contohnya, nah, ini nama sebenarnya adalah Ahmadi Ali, dibalik menjadi Ali Ahmadi ya. Ini namanya sudah dibalik. Kemudian tahun terbitnya misalnya di sini 2001. Bahasa dan komunikasi ini judulnya. Jangan lupa Jakarta itu kota terbitnya. Pemisah antara kota terbit dan penerbit itu .2. Penerbitnya Media Cipta. Dalam daftar pustaka, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan setiap poin ini adalah tanda baca titik. Diingat-ingat ya, tanda baca titik. Kalau pemisah antara nama dan kota terbit dan penerbit itu, kalau nama pasti menggunakan koma. Kota terbit dan penerbit tanda bacanya adalah .2. Kalau pemisah antar poin ini adalah tanda titik. Jangan lupa di akhir juga menggunakan tanda baca titik. Kita ke catatan kaki. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau dalam daftar pustaka, nama pengarang harus dibalik. Kalau dalam catatan kaki, nama pengarang tidak dibalik ya. Nama pengarangnya tidak dibalik. Jadi apa adanya. Misalnya namanya adalah Ahmadi Ali, ya ditulis Ahmadi Ali. Misalnya Khairil Anwar. Kalau dalam daftar pustaka pasti akan dibalik Anwar Khairil. Tapi kalau dalam catatan kaki cukup Khairil Anwar. Judul tetap menggunakan, jadi setelah nama pengarang judul ya, bukan tahun terbit. Tahun terbit ada di akhir.
perbedaannya ini. Judul harus menggunakan huruf miring sama. Jadi selain huruf miring, penulisan judul itu kalian sudah paham bukan? Kalau penulisan judul itu harus diawali dengan huruf kapital, kecuali kata depan, kemudian konjungsi itu penulisannya huruf kecil. Contohnya ini tadi, bahasa dan komunikasi. Dan itu kan konjungsi, maka penulisannya harus huruf kecil. Selain itu diawali dengan huruf kapital. Setelah judul ada kota terbit. Nah, setelah judul ini harus ada tanda kurung buka. Jadi yang di dalam kurung itu adalah kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Diingat-ingat. Jadi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit penulisannya ada dalam tanda kurung. Setelah itu baru halaman. Halaman disingkat HLM. Nah, yang utama kalau daftar pustaka tanda bacanya adalah titik, dalam catatan kaki tanda baca yang digunakan adalah koma. Pemisah yang digunakan adalah tanda baca koma. Coba kalian lihat. Di sini ada contoh. Hairil Anwar, aku ini binatang jalang, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 4. Jadi, catatan kaki itu letaknya biasanya di bawah ya. Catatan kaki itu biasanya kalian letakkan ketika kalian mengutip sebuah paragraf atau tulisan dari orang lain, kalian harus meletakkan catatan kaki yang ada di bawah tulisan kalian. Jadi kalau di dalam misalnya karya ilmiah kalian letaknya adalah di paling bawah setelah paragraf terakhir ya. Kita bahas kembali. Contoh di sini, Hairil Anwar adalah nama pengarang. Setelah itu tanda baca pemisahnya adalah koma. Aku ini binatang jalang. Jangan lupa penulisannya menggunakan huruf kapital di setiap awalnya. Kemudian tanda koma lagi baru kurung buka. Ya, Jakarta titik 2 PT Gramedia Pustaka Utama, koma, kemudian baru tahun terbitnya 1991, kurung tutup, kemudian koma, HLM titik, kemudian 4 titik kembali. Nah, di akhir itu diakhiri dengan tanda baca titik. Selain itu yang digunakan adalah tanda baca koma. Bisa dipahami? Ini adalah contoh penggunaan catatan kaki dan daftar pustaka. Silakan kalian cari referensi lain, misalnya bagaimana Bu kalau nama pengarangnya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kalian bisa buka-buka internet bagaimana cara penulisan daftar pustaka kalau itu lebih dari 2 pengarang atau lebih dari 3 pengarang ya. Ibu lanjutkan, kita ke karya ilmiah kembali. Jadi, kita membahas tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Tadi sudah sistematikanya, kita ke kaidah kebahasaannya. Ada berapa kaidah kebahasaannya? Hanya ada 3 poin saja. Yang pertama, menggunakan kata ganti yang bersifat umum. Kata ganti yang bersifat umum yang sering digunakan dalam karya ilmiah. Kata ganti orang yang sifatnya umum apa? Yaitu penulis, peneliti. Ini yang sering digunakan. Jangan menggunakan kata aku, saya, kamu. Nah, gunakanlah kata penulis atau peneliti ketika kalian menulis karya ilmiah. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Karena karya ilmiah itu sifatnya melaporkan, jadi kata atau kalimat yang digunakan itu kalimat pasif. Contohnya, pada penelitian ini digunakan metode observasi untuk pengambilan data. Ya, karena karya ilmiah kan ada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kalimat yang digunakan itu kalimat pasif karena sudah berlalu, sudah dilaksanakan ya. Pada penelitian ini digunakan. Ciri-cirinya apa kalimat pasif? Menggunakan kata pasif di
karakter, dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga, menggunakan bahasa yang lugas atau denotasi. Pasti kalau kita menulis karya ilmiah tidak seperti kita menulis novel. Kalau novel biasanya bahasa yang digunakan bahasa yang santai, bahasa konotasi. Beda dengan karya ilmiah yang sifatnya itu keilmuan, pasti menggunakan bahasa yang lugas atau denotasi. Contohnya, Pak Tarno mempunyai banyak sapi perah. Sapi perah di sini maksudnya adalah hewan penghasil susu, bukan sapi perah dalam arti konotasi, ya. Bisa dipahami? Jadi, kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah hanya ada 3. Yang pertama, menggunakan kata yang sifat kata ganti orang yang bersifat umum, yaitu penulis dan peneliti, kemudian menggunakan kalimat pasif, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang lugas. Ini adalah kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Nah, materi kita sudah terlampaui semua ya. Yang pertama ada sistematika, yang kedua ada kaidah kebahasaan. Baiklah. Sudah selesai materi kita hari ini. Apabila kalian ingin bertanya, silakan kalian tanyakan di grup kelas atau ketika pembelajaran berlangsung. Jangan takut untuk bertanya jika kalian masih bingung, ya. Baiklah, cukup sekian Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat. Kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.